Oke, baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat datang kembali ke Coffins Webinar Series by Rejuva Dental and Dermatology. Yang kedua, sekali lagi Coffins ini adalah memang singkatan dari COVID-19 Virtual Networking of Community Education. Jadi tujuannya adalah memang kita mau berbagi informasi yang valid, yang evidence-based atau sudah terbukti secara studi klinis tentang segala macam yang berhubungan dengan pandemi yang sekarang terjadi di dunia, gak hanya di Indonesia aja ya. Hari ini topiknya akan sangat menarik, yaitu tentang penularan COVID-19 dan bagaimana kita bisa mencegahnya secara medis. Hari ini kita bersama dengan Dr. Felix Kusmana, Master Biomed dan Anti-Aging Medicine, akan menjelaskan secara detail tentang topik ini. Baik, tanpa panjang waktu lagi, saya serahkan presentasinya dan juga mic-nya kepada Dr. Felix. Silakan Dr. Felix. Oke, terima kasih Pak Anson. Ya, hari ini kita mau bahas tentang penularan COVID-19 dan bagaimana kita mencegahnya secara medis. Jadi memang karena terlalu hoax yang beredar begitu banyak, makanya kita kepingin dari Rejuva ini memberikan sedikit edukasi untuk pasien-pasien kita terutama dan masyarakat luas, bagaimana kita bisa mencegah COVID-19 ini dengan baik dan mana berita yang benar, berita yang kurang tepat. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik dari virus SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini adalah nama virus dari penyakit COVID-19. Nah, virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya adalah virus RNA. Jadi virus itu ada dua, ada yang DNA dan RNA. Dan virus SARS-CoV-2 ini adalah yang jenisnya adalah RNA. Nanti akan saya jelaskan hubungannya dengan pencegahan ini apa. Kemudian ukuran dari virus ini adalah 60 sampai 140 nanometer, di mana ukuran ini sangat kecil karena ukuran sel paru manusia yang terbesar itu 1764 mikrometer kubik. Jadi dari mikrometer ke nanometer itu masih 0,001-nya, seperseribunya. Jadi begitu kecil ukurannya. Ini bisa kita lihat juga kalau dari ilustrasi gambar kurang lebihnya yang ini adalah virus dari SARS-CoV-2, yang ini adalah sel dari paru-paru kita. Perbandingannya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya bagaimana COVID-19 ini menyebar. Jadi dari CDC maupun WHO sudah memberitahu kita melalui website mereka, melalui pemberitahuan mereka bahwa penyebarannya itu dengan kontak pada penderita, terutama yang jaraknya kurang lebih 6 feet atau 1,83 meter. Kenapa begitu? Karena droplet atau air liur atau ludah orang yang terinfeksi itu ketika berbicara, batuk maupun bersin kurang lebih jaraknya seperti 1,83 itu terhadap orang di sekitarnya. Nah, ketika droplet itu terhirup hidung atau mulut, maka virus akan masuk pada orang tersebut dan kemudian virusnya akan bergerak menuju ke paru-paru. Setelah sampai di paru-paru, baru terjadi infeksi yang menyebabkan COVID-19 ini. Kemudian penyebab lain adalah dengan cara memegang permukaan benda yang terinfeksi, jadi terinfeksi dari droplet itu tadi, lalu kemudian setelah orang itu megang, dia menyentuh mulutnya, hidung, atau mata. Nah, penyebaran seperti ini biasa dikenal sebagai droplet, penyebaran secara droplet, bukan secara airborne. Kalau airborne bisa terjadi, tapi di situasi-situasi tertentu, seperti di rumah sakit saat pasang atau lepas ventilator, kemudian saat treatment gigi. Nah, itu bisa terjadi airborne kalau disemprot. Jadi ada penyemprotan yang membuat kuman itu bisa bertahan lebih lama di udara. Kemudian untuk droplet ini kenapa perlu kita menjaga jarak atau yang kita kenal dengan social distancing? Karena ukuran partikelnya sangat kecil dan dia bisa
ketika seseorang berbicara, droplet ini bisa terbang, terbawa udara sampai jarak kira-kira 1 meter. Nah, sedangkan bila orang itu batuk, punya tekanan yang lebih kuat, maka droplet ini bisa terbawa lebih dari 2 meter. Yang paling bahaya adalah ketika seseorang bersin. Nah, bersin ini membuat droplet bisa terbawa udara lebih dari 6 meter. Nah, jadi kenapa kita memerlukan social distancing? Karena yang ditakutkan adalah bahkan dengan kondisi saat berbicara dan bernafas, bila kita berdekatan dengan jarak yang kurang dari 1 meter, itu bisa tertular. Nah, apalagi ketika penderita itu bersin, misalnya kita ada di tempat umum, terus ada seseorang di sekitar kita bersin, itu jaraknya bisa 6 meter. Karena itu social distancing sangat penting untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, ini kalau orang bersin, kita bisa lihat di sini apa yang terjadi saat orang tersebut bersin. Dropletnya akan terbawa sangat jauh, apalagi bila ukuran partikelnya semakin kecil, itu akan menyebabkan penyebarannya semakin jauh. Nah, droplet ini lebih mudah terhirup pada hidung, sehingga pada penelitian dibuktikan bahwa jumlah virus pada swab hidung itu lebih tinggi dibanding daripada swab mulut. Nah, karena itu sterilisasi pada hidung dan mulut itu sangat diperlukan bila melakukan kontak baik sengaja ataupun tidak dengan orang yang terinfeksi. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang di sekitar kita, yang kita duga ada gejala atau pernah berkontak dengan penderita, maka memang sangat penting untuk segera melakukan sterilisasi pada hidung dan mulut. Karena memang masuknya droplet dari sana dulu, jadi segera kita lakukan pembersihan, baru kemudian kita melakukan tindakan. Nah, ini yang sekarang sedang diburu oleh banyak masyarakat luas, yaitu tentang masker. Nah, sayangnya banyak sekali masker-masker yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang diperlukan. Jadi dalam mengatasi virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini sebetulnya jenis masker yang disarankan adalah 3 masker yang pertama, yaitu N95, kemudian yang kedua surgical mask, atau yang biasanya kita lihat warna hijau, kemudian FFP1, itu saja yang memang bisa dengan baik menangkal virus karena kemampuannya lebih dari 95%. Sedangkan yang warnanya abu-abu, ya baik itu carbon mask, kemudian atau yang bahannya dari spons, nah, atau dari kain, itu memang hampir tidak disarankan karena efektivitasnya sangat rendah. Jadi bisa dibilang kalau kita beli masker yang 3 jenis di bawah itu ya useless karena memang tidak bisa menangkal virusnya. Oke, nah kemudian karena virus ini mulai langka, maka beberapa orang itu menghemat maskernya dengan cara melakukan desinfektan terhadap maskernya. Nah, ternyata hal ini tidak bisa dibenarkan, terutama bila menggunakan alkohol. Jadi kalau habis kita menggunakan masker, terus maskernya di alkohol, ternyata itu menurunkan efektivitas hingga 70%. Gitu. Nah, bahkan sangat berbahaya karena setelah itu dipakai lagi dan itu tidak punya kemampuan untuk menyaring virusnya. Cara yang terbaik adalah dengan cara dilakukan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu setinggi 70 derajat Celcius selama 30 menit. Atau UV light. UV light ini bukan dijemur di matahari, tapi ini adalah cahaya sinar khusus UV yang memang ditujukan untuk desinfektan. Jadi ini juga harus selama 30 menit. Atau pilihan lain adalah dengan di boiling ya, jadi direbus selama 10 menit. Tapi kemungkinan kalau dilakukan perebusan ya rusak. Jadi memang yang disarankan adalah yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan dilakukan pengovenan dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ini yang memang juga perlu diperhatikan,
yaitu berapa lama virus ini bisa bertahan selain di hidung maupun mulut kita. Nah, di luar, jadi ketika seseorang itu bersin atau batuk atau bahkan tidak sengaja saat berbicara mengeluarkan droplet, maka virus ini bisa bertahan hampir 3 jam di udara bebas. Sedangkan di benda dengan bahan tembaga ini bisa hidup kurang dari 4 jam. Di kardus dan kayu lebih lama, ya, dengan pakaian juga lebih lama, bisa kurang lebih sehari. Karena itu segera setelah kita pulang memang harus cepat ganti baju supaya tidak menularkan lewat kain. Nah, yang paling lama memang di bahan plastik dan stainless steel karena bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, benda-benda ini yang memang lebih perlu dilakukan desinfektan dibanding yang lain karena ketahanan virus di tempat ini begitu tinggi. Oke, sekarang kita bahas tentang pencegahannya. Nah, cara-cara pencegahan yang sudah diberikan oleh WHO dan penelitian-penelitian yang beredar, itu yang pertama tentunya adalah jaga jarak, yaitu social distancing maupun physical distancing, karena droplet adalah penyebaran yang paling berbahaya, dan itu bisa dihindari dari menjaga jarak dengan orang yang sudah terinfeksi. Nah, kemudian yang kedua, SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap sinar UV dan panas. Tapi sinar UV dan panas yang bagaimana nanti akan kita bahas. Karena tidak serta-merta dengan kena matahari, virus ini bisa mati. Kemudian yang ketiga, dengan plasma gas nitrogen di hidung dan sekitar mulut, pencegahan ini baik dilakukan karena plasma gas nitrogen ini terbukti bisa merusak RNA virus yang belum mencapai paru. Jadi cukup baik untuk dilakukan dan bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya bisa dibunuh secara efektif dengan cairan yang melarutkan lemak seperti alkohol. Alkoholnya yang bagaimana nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga bisa dengan desinfektan dengan kandungan klorin atau bleaching agent, pemutih baju. Yang bagaimana nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian peroxyacetic acid dan kloroform. Sayangnya pencegahan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan chlorhexidine atau mouthwash. Jadi obat kumur yang kita beli kadang kebanyakan mengandung chlorhexidine. Nah, kalau kita menggunakan mouthwash yang dengan chlorhexidine ini tidak bisa membunuh virus COVID-19. Nah, untuk bakteri bisa, tapi untuk virus dia tidak efektif. Ini yang akan pertama kita bahas, yaitu sunbathing. Ya, biasanya sekarang lagi banyak sekali yang melakukan menjemur anaknya, kemudian juga berjemur di lantai 2 biasanya, kemudian memilih jam tertentu, apakah ini tepat untuk dilakukan? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sinar matahari atau ultraviolet yang bisa merusak DNA dan RNA virus adalah dengan panjang gelombang 200 dan sampai 300 nanometer. Yang paling efektif adalah sekitar 254 sampai 260 nanometer. Nah, panjang gelombang ini sayangnya hanya terdapat pada UVC. UVC adalah sinar UV yang tidak mencapai bumi karena terhalang oleh ozon. Nah, sedangkan UVA dengan panjang gelombang 320 sampai 380 nanometer sangat tidak efektif. UVB tidak cukup efektif juga, jadi dia hanya punya efek sangat sedikit. Nah, selain itu virus RNA, yaitu virus SARS-CoV-2 ini lebih susah untuk dirusak UV dibanding jenis virus yang DNA. Nah, karena itu sinar matahari ini tidak serta-merta bisa membunuh virus yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian alasan kedua adalah virus kalau sudah masuk di dalam paru-paru kita, maka meskipun kita melakukan penjemuran atau sunbathing, itu tidak akan menimbulkan efek apapun. Yang bisa mati hanya virus-virus yang belum masuk ke tubuh kita. Bahkan WHO sudah memberikan penjelasan karena di luar sana banyak yang menggunakan ultraviolet lamp ya, atau lampu UV untuk membunuh. Dan ini tidak bisa dilakukan dan sangat tidak efektif karena memang sinar UV dari lampu itu tidak bisa membunuh.
ada desinfektan khusus menggunakan sinar UV yang memang dibangun khusus untuk desinfektan, tapi itu tidak bisa digunakan secara langsung pada kulit karena sangat berbahaya dan menyebabkan iritasi pada kulit. Untuk sunbathing ini saya menyarankan buat yang lihat webinar ini untuk googling karena WHO sudah menyediakan panduan bagaimana kita bisa melakukan sunbathing dengan benar. Waktunya kapan, lalu fungsinya bagaimana. Nah, karena sekarang penjelasan yang beredar adalah disarankan melakukan penjemuran sejak pukul 10 sampai jam 2 siang. Nah, apakah ini benar? Kalau tujuannya untuk membunuh virus, maka hal ini tidak tepat. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kepanjang gelombang dari sinar UV yang sampai ke kita itu tidak bisa untuk membunuh virus. Selain itu, ada sedikit penelitian dari WHO bahwa waktu yang aman untuk kita berjemur adalah sebelum pukul 9 pagi, bila itu dilihat dari negara Australia. Setelah pukul 9 pagi, jauh lebih baik bila kita menggunakan pelindung atau sunscreen atau sunblock. Nah, ketika kita menggunakan pelindung ini untuk melindungi kulit, maka sinar matahari itu tidak bisa masuk ke badan kita. Dan itu akhirnya sia-sia untuk membunuh virus tersebut. Dan ada satu pernyataan yang lumayan unik dari WHO. WHO menunjukkan bahwa sekarang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa bila kita melakukan exposure atau sunbathing dengan radiasi UV yang sebentar, yaitu acute, dan low dose atau dosis rendah, itu malah akan memberikan efek penekanan terhadap sistem imun. Jadi sistem imun kita akan malah menurun. Dan ini tidak tepat untuk dilakukan pada saat-saat seperti ini. Nah, sedangkan untuk panas, apakah panas sangat efektif untuk virus? Ternyata dari penelitian yang sebelumnya disebutkan bahwa panas yang diperlukan adalah 56 derajat Celcius selama 15 menit untuk membunuh 10.000 virus SARS yang pertama, bukan SARS-CoV-2 yang sekarang sedang pandemi ini. Nah, untuk SARS-CoV-2 belum ada penelitian berapa suhu yang diperlukan. Jadi memang kita masih dalam tahap di mana tidak tahu panas ini seefektif apa untuk membunuh virusnya. Nah, sempat ada pernyataan dari salah satu ahli virus di Brasil yang menyatakan bahwa virus ini tidak akan survive lebih dari 4 menit pada suhu panas, tapi dia juga mengatakan ini baru kemungkinan, it's probable, belum ada yang bisa memastikan. Jadi jangan mengambil resiko untuk menunggu saat cuaca akan lebih panas. Nah, kemudian yang berikutnya pencegahan dengan plasma gas nitrogen. Plasma gas nitrogen ini bisa dihasilkan dari alat yang memang dirancang untuk menghasilkan gas nitrogen ini. Nah, ini sangat baik untuk dilakukan karena dia bisa melakukan modifikasi DNA dan RNA pada virus. Yang mana virus COVID-19 itu adalah virus RNA dan ini bisa kita bunuh dengan plasma gas nitrogen. Plasma gas nitrogen ini punya cara kerja yang beda sehingga dia meskipun panas dari gasnya ini tidak membunuh virus, tapi nitrogen plasmanya sendiri masih bisa membunuh virus. Nah, plasma gas nitrogen ini banyak digunakan di rumah sakit untuk sterilisasi alat kedokteran. Karena selain membunuh virus juga bisa membunuh bakteri. Selain itu juga bisa untuk dilakukan untuk treatment terhadap jerawat dan lain sebagainya, maupun untuk luka-luka bekas operasi, karena memang plasma gas nitrogen ini baik untuk sterilisasi, baik wajah maupun mukosa. Kemudian desinfektan. Apa saja desinfektan yang bermanfaat yang bisa kita gunakan? Yang pertama tentu yang terbaik adalah cuci tangan dengan air dan sabun. Bagaimanapun sabun paling baik karena salah satu
tangan pengikat dari sabun itu bisa untuk mengikat virus sehingga dia langsung terbawa, bisa terbunuh oleh air dan sabun. Bila tidak ada, maka yang disarankan adalah hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%, tapi sebaiknya 70-75%. Bila hand sanitizer itu tidak mengandung alkohol, maka hampir dipastikan hand sanitizer itu kurang berguna. Ataupun hand sanitizer yang dicampur, jadi alkohol 70% dicampur dengan zat lain, itu membuat kandungan alkoholnya kurang dari 70%, dan itu mengurangi efektivitasnya. Karena itu, saya sangat menyarankan untuk tidak membeli hand sanitizer yang baru-baru ini diproduksi tanpa kandungan yang jelas. Kemudian desinfektan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan adalah yang mengandung klorin atau sodium hypochlorite. Contohnya pemutih baju. Nah, tapi desinfektan ini tidak disarankan untuk bersinggungan langsung dengan kulit karena akan merusak kulit. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda di sekitar kita. Baik itu di stainless steel atau di plastik atau dimanapun itu, bila kandungan ini tidak merusak barang tersebut. Kemudian desinfektan yang memiliki kandungan benzalkonium chloride yang itu bisa mengurangi bakteri tapi tidak efektif untuk membunuh virus. Benzalkonium chloride ini yang biasa kita lihat seperti di sabun-sabun. Contohnya sabun untuk Dettol gitu, itu mengandung benzalkonium chloride. Memang dia lebih aman untuk kulit, tapi efektivitasnya untuk membunuh virus tidak seefektif alkohol. Karena itu kalau kita mau membeli desinfektan, kita perlu melihat dulu apa kandungan aktif di dalamnya. Apakah bisa efektif, yaitu alkohol, atau klorin atau sodium hypochlorite, atau hanya benzalkonium chloride. Jadi WHO juga sudah menyebutkan bahwa menyemprot alkohol atau klorin tidak membunuh virus yang sudah masuk, tapi membunuh yang masih di luar. Karena itu memang perlu untuk sebagai pencegahan. Nah, bagaimana dengan yang sekarang sedang beredar luas ini? Maaf, virus shutout ini adalah kalung yang mengandung klorin dioksida. Nah, klorin dioksida ini sendiri sebetulnya bisa membunuh virus, tapi kalau dia dioleskan. Jadi kalau hanya digantungkan, maka tidak berguna, kecuali kalung ini dipotong, lalu cairannya dioleskan ke bahan yang kita mau sterilkan. Kalau hanya dikalungkan tidak bisa. Kenapa? Karena klorin dioksida ini, kalau dia dekat dengan kulit maupun dengan hidung atau mukosa, menyebabkan iritasi yang kuat terhadap kulit dan mukosa kita, yaitu hidung dan mulut. Jadi kalau misalnya hanya ditempel dikalungkan saja, dia tidak akan memberikan efek iritasi, berarti dia juga tidak bisa mensterilkan. Karena itu sebaiknya produk-produk seperti ini tidak perlu digunakan. Nah, ini langkah-langkah sterilisasi yang kita lakukan di klinik, karena memang ini yang sangat disarankan. Jadi ketika sebaiknya bisa dilakukan juga di rumah masing-masing. Ketika ada pasien masuk ke Rejuva, maka setelah pasien itu masuk, handle dari pintu akan segera dilakukan sterilisasi dan dilap. Jadi diratakan, tidak hanya disemprot, tapi kemudian juga diratakan. Baik itu handle yang di depan maupun yang di dalam. Kemudian di dalam pasien akan dilakukan tes suhu. Bila tes suhu baik, maka langsung dilakukan memberikan hand sanitizer dengan kandungan yang benar, yaitu setidaknya alkohol 70-75%. Nah, bila pasien menginginkan untuk didesinfektan, boleh diberikan semprotan alkohol 70% pada pakaiannya seperlunya. Nah, setelah pasien itu duduk, maka kursi juga akan tetap dilakukan desinfektan dan dilakukan dilap juga untuk meratakan, karena kita tidak tahu apakah desinfektan dengan penyemprotan ini sudah bisa membunuh semua virus secara total.
Nah, untuk masuk di lift maupun di pintu itu memang disarankan tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan siku. Jadi di klinik ini kita meminta hanya tenaga medis kita, yaitu perawat yang menekankan tombol yang diperlukan maupun membuka pintu, supaya pasien tidak perlu berkontak langsung dengan bahan-bahan ini. Setelah itu pun tetap juga akan dibersihkan dan didesinfektan. Nah, kemudian apapun kain yang bersinggungan dengan pasien, setelahnya akan langsung diganti yang baru dan didesinfektan lagi. Nah, ini adalah prosedur yang sebetulnya perlu dilakukan tidak hanya di klinik, tapi juga di tempat kerja kita masing-masing, maupun di rumah bila ada tamu yang berkunjung. Nah, jadi memang langkah-langkah ini yang paling perlu, tapi disertai juga dengan kandungan bahan yang bisa untuk melakukan desinfektan. Nah, besok kita akan membahas lebih banyak tentang dari segi menjaga imunitas lewat makanan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Hansen besok, dan untuk hari ini saya sudah cukup menjelaskan dari segi desinfektan dan pencegahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hansen. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dr. Felix, atas penjelasannya yang sangat padat informasi dan sangat membuka mata kita, karena memang saya sendiri agak bertanya-tanya gitu tentang semua barang yang beredar, yang dijual di Instagram maupun di Tokopedia dan e-commerce lainnya. Orang ini cenderung cemas dan panik gitu, membeli semua apa yang diklaim sebagai antivirus, sedangkan ternyata tidak semua efektif untuk membunuh virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19 ini. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan untuk para peserta yang ingin bertanya. Silahkan mengirimkan pertanyaannya langsung. Oke, sudah masuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Dina Wijaya. Dok, tadi saya nggak dengar. Apa bisa dijelaskan lagi jam terbaik untuk berjemur? Oke, saya akan jelaskan lagi. Oke, jadi yang mau saya jelaskan untuk berjemur ini, nanti bisa kalau Bu Dina mau cari info yang detail, itu bisa cari di Google ya untuk yang ini. Nah, tapi saya akan menjawab secara singkat. Jadi kalau menurut WHO, maka sebaiknya kita melakukan berjemur itu di saat grafiknya masih hijau atau pada pukul 9 ke bawah. Jam 7, jam 8, jam 9 itu lebih tepat. Karena saat itu memang UV indeksnya belum terlalu tinggi. Jadi belum membahayakan untuk kulit. Nah, jadi sebetulnya kenapa WHO memberikan penjelasan tentang UV index ini, karena beberapa tahun terakhir, angka terjadinya kanker kulit itu sangat tinggi. Nah, mereka memberikan penjelasan yang baik. Hal ini disebabkan karena banyak hoax tentang sunbathing ini. Jadi kayak contohnya gini, oh kalau kita menjemur badan saat udara dingin, itu cahaya mataharinya aman. Atau saat salju itu lebih aman karena tidak panas. Nah, sebetulnya itu tidak tepat. Nah, itu dijelaskan banyak pada PDF yang tadi saya kasih share itu tadi. Nah, itu dijelaskan bahwa itu tidak benar karena sebetulnya jam ini lebih penting. Yang lebih disarankan adalah lebih pagi. Karena setelah siang di atas jam 9 maupun jam 10, 11, 12, 1, 2 dan seterusnya, itu memang UV indeksnya terlalu tinggi dan berbahaya untuk kulit. Kalau kita mau berjemur di saat-saat itu, lebih baik menggunakan sunblock. Nah, tapi kalau menggunakan sunblock, maka tidak ada gunanya. Nah, kalau yang diperdebatkan sekarang lebih baik berjemur atau tidak. Kalau menurut saya, ya sebaiknya kalau mau berjemur sebelum jam 9, kalaupun setelahnya, ya sebaiknya tidak dilakukan penjemuran. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lanjutan, Dr. Felix? Ada pertanyaan lanjutan. Untuk jam 7 sampai 9 tersebut, berjemur yang optimal berapa lama? Oke.
Tidak ada waktu yang disarankan oleh WHO berapa lama yang harus dilakukan, karena kalau dari WHO sendiri kan yang disarankan kenapa kita perlu berjemur untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, tapi sebetulnya tidak harus seperti itu untuk mendapatkan vitamin D, karena dengan kita minum suplemen kayak atau minum susu, itu kita sudah mendapatkan jumlah vitamin D yang cukup. Jadi tidak harus dengan menjemur. Nah, tapi kalau saya boleh saran, sebetulnya dengan waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit itu sudah cukup, atau bahkan kurang dari itu tidak apa-apa. Itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Felix. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan adalah kapan kita perlu melakukan desinfeksi dengan menggunakan plasma nitrogen tadi yang sempat disebut, Dok? Oke, jadi plasma gas nitrogen ini alatnya bermacam-macam. Ada alat yang digunakan plasma gas nitrogen yang alatnya memang khusus untuk desinfektan alat kesehatan, biasanya di rumah sakit. Tapi juga di klinik-klinik estetik, beberapa klinik estetik punya mesin plasma gas nitrogen ini, yang memang tujuannya untuk biasanya dilakukan untuk penanganan terhadap bekas luka atau jerawat. Nah, kapan kita perlu melakukan desinfeksi plasma ini? Memang yang perlu dilakukan adalah sebelum virus ini masuk ke paru-paru kita. Jadi ketika kita misalnya di saat social distancing ini masih perlu bekerja, nah setelah saat kita bekerja kan kita kontak dengan banyak orang di sekitar kita. Nah, setelah kontak dengan orang-orang tersebut yang kita tidak tahu apakah orang itu terinfeksi atau tidak, ya maka itu saat yang memang diperlukan untuk mensterilisasi dengan plasma gas nitrogen. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dok. Hidrogen peroxide apakah efektif untuk virus dan apakah aman untuk kulit, Dok? Ya, jadi yang saya sebutkan di sini, di slide ini adalah bahan-bahan yang memang sudah dilakukan penelitian oleh WHO dan terbukti berguna. Jadi yang paling berguna adalah alkohol, kemudian klorin. Benzalkonium klorid kurang berguna. Kemudian selain itu dari WHO juga yang ini, peroxyacetic acid dan kloroform. Nah, selain ini, memang tidak disebutkan apakah dia efektif atau tidak. Tapi karena dia tidak disarankan, kemungkinan meskipun efektif, itu hanya sedikit saja. Jadi tidak bisa sehebat bagaimana alkohol membunuh virus. Seperti benzalkonium klorid, apakah dia bisa membunuh virus? Bisa. Tapi tidak sebagus alkohol. Bahkan cairan steril Savlon yang biasa digunakan pada pemeriksaan ibu hamil itu pun tidak seefektif alkohol, sehingga dia tidak disarankan. Meskipun bisa, tapi hanya kecil. Nah, karena itu hidrogen peroxide juga tidak begitu disarankan. Yang lebih disarankan adalah dengan alkohol atau yang berbahan klorin. Oke, baik. Dr. Felix, saya sebenarnya ada pertanyaan sih, jadi boleh tanya ya, Dok. Ya. Jadi tadi sempat disebutkan bahwa lampu UV yang memang mungkin sudah beredar juga di pasaran itu tidak disarankan untuk dilakukan desinfeksi terhadap tangan atau daerah kulit lainnya. Tapi bagaimana kalau misalkan, let's say kita punya masker N95 dan masker ini mau kita sterilkan, apakah bisa menggunakan UV lamp tersebut? UV lamp yang beredar itu UV lamp yang sebetulnya panjang gelombangnya dipertanyakan. Jadi tiap UV lamp punya panjang gelombang yang berbeda-beda juga. Nah, karena itu UV lamp ini tidak semua bisa kita gunakan untuk sterilisasi. Dan biasanya itu memang UV yang dibuat untuk sterilisasi adalah UV khusus. Kadang ada yang untuk sterilisasi mobil gitu ya, jadi dibikinkan chamber khusus memang untuk mensterilisasi barang-barang, bukan yang bentuknya UV lamp, karena kalau yang UV lamp itu most likely malah nggak berguna.
untuk sterilisasi apapun. Nah, jadi kalau untuk mensterilkan masker lebih baik memang dipanaskan, diboil atau di oven. Itu yang lebih baik. Gitu. Oke, baik. Sepertinya pertanyaan lagi, dan memang kita sudah mendekati pukul 11.30 sesuai waktu. Terima kasih banyak, Dr. Felix, atas informasi yang telah dibagikan. Sangat bermanfaat dan sangat membuka mata kita semua, termasuk juga saya. Banyak informasi baru yang ternyata memang, nyemprot pakai alkohol itu nggak baik untuk masker, gitu, karena itu merusak efektivitas filtrasinya. Gitu, baik. Sekali lagi terima kasih Dr. Felix. Kita akhiri webinar series COFINS kedua hari ini. Besok kita akan ada series webinar COFINS 3 tentang bagaimana cara menjaga berat badan dan juga imunitas tubuh selama stay at home atau di rumah aja. Sekali lagi terima kasih Dr. Felix. Sampai jumpa besok di webinar series COFINS yang ketiga. Bye. Terima kasih. Bye.